Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aurel Putri Amanda dengan NRP 15/2023 dari kelompok 2. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai BIOS dan proses booting. Yang pertama ada BIOS. Apa itu BIOS? BIOS atau Basic Input Output System adalah perangkat lunak atau program antarmuka tingkat dasar yang digunakan untuk mengatur proses input dan output data pada komputer. Secara sederhana, BIOS adalah suatu perangkat instruksi elektronik yang digunakan komputer untuk memulai sistem operasi. Cara kerja BIOS, yang pertama, BIOS akan menjalankan proses inisialisasi yang menampilkan semua informasi spesifikasi komputer, seperti jenis dan kapasitas hard disk, jenis memori, informasi jenis VGA, dan sebagainya. Setelah itu, BIOS akan memeriksa RAM dan prosesor untuk memastikan apakah mereka bekerja sesuai dengan fungsinya atau tidak. Lalu, BIOS akan memeriksa perangkat yang terpasang di komputer. Setelah itu, BIOS akan menemukan lokasi booting device dan sistem operasinya seperti Windows, Linux, dan lain-lain setelah semua komponennya telah dilaksanakan dengan sukses. Kemudian, BIOS akan memeriksa opsi boot. Pemeriksaan ini sesuai dengan urutan setting BIOS, biasanya mulai dari CD-ROM, hard drive, LAN, dan lain sebagainya. Setelah itu, BIOS akan memeriksa bootstraps pada perangkat berdasarkan setting vendor BIOS. Komputer akan di-restart dan Anda dapat melakukan instalasi sistem operasi setelah mengubah pengaturan boot. Jenis-jenis BIOS ada AMI BIOS, Award BIOS, Powernex BIOS, dan IBM BIOS. Yang kedua adalah proses boot. Apa itu boot? Booting adalah proses memuat dan menganalisa sistem operasi komputer. Proses ini juga melibatkan program yang disebut bootstrap loader yang berjalan di komputer sebelum program dapat dijalankan secara normal. Dan ini adalah flowchart proses boot. Yang pertama ada start, yaitu mulai, lalu pause, yaitu power on self test, dilanjutkan dengan inisialisasi hardware, lalu pemilihan perangkat boot. Jika pemilihan perangkat bootnya salah, maka akan menampilkan pesan kesalahan, lalu pemilihan perangkat boot alternatif. Namun jika pemilihan perangkat boot benar, maka langsung memuat bootloader dan memuat sistem operasi. Selesai. Lalu ada juga jenis-jenis booting. Yang pertama ada cold booting. Cold booting ini sama dengan menghidupkan komputer secara normal. Proses booting ini dimulai dari komponen komputer yang belum dialiri arus listrik sehingga dingin. Ini adalah mengapa disebut sebagai booting dingin. Lalu ada warm booting. Warm booting ini terjadi setelah komputer menyala atau keseluruhan komponennya terisi listrik, sehingga suhu komponennya menjadi lebih hangat, tetapi tidak sampai panas. Lalu ada soft booting. Proses yang disebut soft booting ini terjadi di mana komputer akan melakukan restart secara otomatis. Dalam kebanyakan kasus, proses booting ini terjadi karena komputer tidak menanggapi atau tetap diam selama waktu yang lama, juga dikenal dengan ngehang. Lalu yang terakhir ada rebooting. Rebooting adalah proses mengembalikan sistem ke kondisi awal. Setelah semua komponen dialiri arus listrik, rebooting terjadi. Beberapa alasan rebooting termasuk sistem tidak merespon, perubahan pengaturan sistem operasi, dan faktor lainnya. Lalu saya akan memberikan beberapa contoh booting, yaitu booting pada smartphone, televisi digital, dan set-top box.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang CLI atau kepanjangannya Common Line Interface. CLI ini merupakan program baris perintah yang menerima input teks untuk menjalankan fungsi sistem operasi pada komputer. Nah, pada tahun 1960-an hanya menggunakan terminal komputer, dan ini merupakan satu-satunya cara untuk berinteraksi dengan komputer. Pada tahun 1970-an dan 1980-an, input baris perintah umumnya digunakan oleh sistem Unix dan sistem PC seperti MS-DOS dan Apple-DOS. Nah, saat ini dengan antarmuka pengguna grafis atau GUI, sebagian besar pengguna tidak pernah menggunakan CLI lagi. Namun CLI ini masih digunakan oleh pengembang perangkat lunak dan administrator sistem untuk mengkonfigurasi. Untuk GUI, kita bisa melihat di sini yaitu dengan membuka Windows, ya, lalu kita bisa langsung mengakses software atau kita bisa langsung membuat folder di sini tanpa perlu menggunakan baris perintah. Nah, tetapi di CLI kita akan membuka software atau folder ini menggunakan perintah di CMD atau command prompt. Nah, bagaimana kita bisa mengakses command prompt? Di sini ada dua cara. Yang pertama itu kita klik tombol search di bawah sini, lalu kita ketikkan saja command prompt. Nah, di sini akan muncul, lalu enter, maka command prompt tersebut akan terbuka. Cara yang kedua, kita klik tombol di Windows secara bersamaan, ya, Windows dan R secara bersamaan. Lalu di sini kita bisa ketikkan CMD lalu enter. Nah, di sini command prompt-nya akan terbuka. Saya akan masuk dengan perintah yang paling pertama, yaitu perintah help. Nah, untuk CLI sendiri, untuk menuliskan perintahnya kita bisa menggunakan huruf kapital atau huruf kecil, itu secara bebas. Saya akan tuliskan di sini help, lalu enter. Di sini akan muncul banyak sekali perintah beserta penjelasannya. Jadi help ini memberikan informasi beserta penjelasan pada perintah-perintah yang ada di Windows kita. Selanjutnya, saya akan masuk ke perintah yang kedua, yakni CLS. Kita tuliskan di sini CLS. CLS ini bertujuan untuk membersihkan layar CMD kita. Kita coba dengan enter. Di sini berarti perintah-perintah yang tadi semuanya sudah terhapus dan secara otomatis layar CMD kita bersih. Nah, sekarang saya akan coba masukkan perintah help namun dengan kesalahan penulisan, sehingga kita bisa melihat respon dari CMD kita. Saya akan ketikkan help, tapi di sini saya akan sengaja dengan double E, lalu enter. Nah, ini itu terjadi jika perintah yang kita masukkan itu tidak terdaftar, maka CMD itu akan mengatakan bahwa perintah tersebut tidak dikenali oleh eksternal dan internal command. Selanjutnya, kita akan coba ke perintah yang lain, misalnya adalah start. Start ini itu tujuannya untuk membuka window baru di laptop kita. Kita ketikkan start, misalnya kita ingin membuka Chrome. Kita pastikan dengan huruf yang benar, lalu enter. Nah, maka secara otomatis Chrome kita akan terbuka. Selanjutnya, kita akan masuk ke perintah terakhir yang akan saya jelaskan, yakni exit. Exit ini itu bertujuan untuk menutup command prompt kita. Exit lalu enter. Maka secara otomatis command prompt kita akan tertutup. Oke. Sekian video penjelasan dari saya tentang CLI.